Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asam-asam buah mangga yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Ke pasar baru membeli beras, tak lupa dibeli minyak. Yang jawab salamnya keras dan toba, saya doakan mudah-mudahan duitnya banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, insya Allah masuk surga semua. Amin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri fi arhabil hijab. Thumma salatullahi ala nabiyyina habibil hadi ajari kulli natiqin bid-dawati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajami. Amma ba'd. Segenap ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat tadi, cinta kerinduan kami yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah, pagi hari ini Allah kembali hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban thalabul ilmi, menggugurkan kewajiban sekaligus silaturahmi yang mudah-mudahan asbabiah kumpulnya kita pada pagi hari ini insya Allah akan menjadi satu sebab abadi. Nanti pun Allah akan hadirkan kita kembali, Allah akan nostalgiakan kita kembali, Allah akan satukan kita kembali menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, penghulu alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya, khususnya ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah satu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya ini. Satu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di kaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah
ijabah Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hidup semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Mudah-mudahan yang hadir senantiasa dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, berkah berlimpah ruah, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, insyaallah sehat pula kantongnya. Amin. Insyaallah ibu-ibu yang hadir, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Amin. Man yata'allama ilman ghafarallahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa sudah niat keluar dari rumah untuk mencari ilmu, duduk di majlis ilmu, majlis taklim, maka sebelum melangkahkan kakinya Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Bahkan man salaka tariqan yaltamisu ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menapakkan, menjalankan kakinya menuju majlis ilmu semata-mata mencari ilmu karena rahmat ridhonya Allah, semata-mata karena Allah, maka Allah akan gampangkan jalannya untuk masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin masuk neraka apa surga? Surga. Kira-kira sudah pantas belum masuk surga? Wih, mudah-mudahan dapat ridhonya Allah. Wa qala aidan, kata lagi, mastaba'a qara'ana utawis, mastaba'a qara'ana, mastaba'a qara'kumpul, sabaqaun kaum fi baitin dalam rumah min buyutillahi, saking rumah-rumah Allah, ay musolah, ay masjid, ay majlis taklim. Ngapain mereka kumpul di rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, taklim Allah, yasduna kitab Allah, hale podong moco sapa kaum kitab Allah ing kitab Allah, wa yatadarrasunan, dan pada tadarusan, pada sholawatan, pada bertasbih. Tadi tasbih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Jadi tidak ada satu kaum yang kumpul di rumah-rumahnya Allah, di musolah-musolahnya Allah, di masjid-masjidnya Allah, di tempat-tempat taklimnya Allah. Ngapain? Mereka membaca kitab-kitab Allah, tadarusan, membaca tasbih, sholawatan, zikir. Ibu, kumpul-kumpul kagak ngumpi, kagak ngerasain orang lain ibu, tapi kumpul majelis taklim. Tapi ibu tadi ibu baca sholawat, baca zikir la ilaha illallah. Ini kalau 50 orang sendiri-sendiri kayaknya kayak pasar tuh dia. Yang satu subhanallah, yang satu la ilaha illallah, yang satu sholawatan, malah orang kompak, betul? Ini hadisnya sahih. Tidak ada satu kaum mereka kumpul di masjid-masjid Allah, taklim Allah, mereka tadarusan, membaca sholawat, zikir kepada Allah. Bainahum, di antara mereka, illa nazala, kecuali diturunkan alaihim, atas mereka, apa? As-sakinatu, kedamaian, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dikepung dengan rahmatnya Allah, jor-joran Allah menurunkan rahmatnya itu. Wa hafathumul malaika, bahkan mereka dikepung para malaikat itu. Jikalau mata kita dibuka sakitnya, ini ribuan yang hadir di tengah-tengah kita, malaikat ini. Subhanallah. Wa dzakarakullahu fi man indahum,
Tidak hanya itu, bahkan Allah katakan tuh, hambaku ibu-ibu semua sedang kumpul di majelis taklim, sedang zikir, sedang tadarus, sedang belajar ilmu. Rawahu Muslim. Ibu, diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya Sahih. Jadi zikir bersama hadisnya Sahih. Tahlil bersama hadisnya Sahih. Doa bersama hadisnya Sahih. Mana tadi? Bersama qaumun min buyutillahi yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab-kitab Allah wa yatadarrasunahu. Mereka tadarus, mereka berzikir, mereka sholawatan, bertasbih. Bahkan Allah katakan kepada malaikat yang ada di dekatnya tuh, lihat hambaku ibu-ibu semua, hari ini sedang majelis ilmu, hari ini sedang pada zikir rame-rame bareng-bareng, semata-mata mencari rahmat ridhoku. Rawahu Muslim. Paham? Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya ahli hidup kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sehat seperti sedia kala. Kali punya utang, punya utang orang, punya utang orang, punya banyak apa sedikit? Banyak, sama dong. Hidup tanpa hutang agak enak kayaknya punya. Tapi jangan kebanyakan, nanti pusing 7 keliling ya. Mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunaskan oleh Allah. Amin. Biar kita doakan cucu putra putri kita menjadi cucu putra putri yang soleh solehah, yang satu saat nanti akan memastikan mengajak penuntun kita masuk dalam rahmat ridho surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat, istiqomah, bahagia. Suatu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, mendapatkan ampunan, rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut bro, lanjut. Silakan diminum, dimakanin. Zubairul Wa'idin termaktub dalam kitab Zubairul Wa'idin qala, ngendika bahasa Inggris dulu Bu ya. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Rasul Jurwah dan riwayatake anillahi ta'ala saking Allah taala, apa annahu temen sedunia Allah taala iku qala ngendika sapa Allah taala. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah langsung yang tak termaktub dalam Al-Quran, tapi difirmankan langsung oleh Allah, disampaikan oleh Nabi. Tapi ini firman Allah dan tercantum dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Dahsyat, luar biasa dahsyatnya. Qala ngendika sapa Allah, salahun utawi perkara telu iku man, iku utawi sapa wonge iku hafadha, man utawi sapa wonge iku hafadha, gelem ngreksa, gelem jaga sapa man alaihinna ing atase salas, ya fahuwa mongko utawi man iku waliyun, wali kekasih, li kaduene ingsun haqqan kelawan nyata. Allah berfirman, 3 perkara yang apabila 3 perkara ini dijaga oleh hambaku, maka fahuwa waliyun li haqqan, dia adalah waliku nyata, waliku yang sebenar-benarnya. Ibu. Tapi sebaliknya, waman utawi sapa man iku dayyi'uhunna,
ake sapa man ing salas yo bahwa mengko utawi man iku aduun satru musuh li kaduene ingsun haqqan kelawan nyoto sebaliknya ibu. Tiga perkara apabila ini disia-siakan maka dialah musuhku yang nyata, kata Allah. Pengen jadi kekasih Allah, apa aja pengen jadi musuhnya Allah? Pengen jadi kekasih Allah, apa pengen jadi musuhnya Allah? Kekasih Allah dalam pengertian orang yang paling disayang, sangat dikasihi oleh Allah. Gila dan ucapake ya Rasulullah, hai Gusti Rasul, wa ma iku apa guna utawi salas? Kala jawab sapa Rasul, as-salatu siji ya iku salat, ay salatu khamsi ala waqtiha bil jamaah, salat 5 waktu dan berjamaah. Wasabu loro puasa bulan suci Ramadan. Wa ghuslul janabati lan telu mandi janabah, mandi junub. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, guna utawi salas iku amanatun, titipan amanah. Bainallah ing dalem antarane ngersone Allah wa baina ibadi lan ing dalem antarane kawulane Allah. Amara perintah sapa Allah bil muhafadzati lawan ngreksa lawan jaga alaihinna ing ngatasé salas ibu. Jadi Allah pernah berfirman dalam hadis qudsinya, salasun man hafadha alaihinna fa huwa waliyyun bihaqqan wa man tayyi'uhunna fa huwa aduwwun bihaqqan. Barang siapa tiga perkara barang siapa menjaga tiga perkara ini maka dialah waliku haqqan, waliku yang sesungguhnya. Tapi barang siapa menyanyiakan tiga perkara ini maka dia adalah musuhku yang paling nyata. Lalu para sahabat bertanya, apa itu tiga ya Rasul? Rasul menjawab, yang pertama adalah sholat 5 waktu dan berjamaah. Subhanallah. Sudah sholat subuh tadi? Sudah. Sholat berjamaah? Insya Allah. Dan ternyata sholat itu adalah amalan yang akan diperhitungkan oleh Allah. Yang pertama itu bukan hajinya, bukan puasanya, bukan sedekahnya dulu, tapi yang akan dinilai, ditimbang, diperhitungkan oleh Allah. Yang ternyata yang pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah amalan ibadah sholat ibu. Yuk kita ajak anak-anak kita ajak suami-suami kita yang belum mau ke masjid, suruh ke masjid ibu. Ngapain? Sholat berjamaah ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang bisa meramaikan masjid-masjidnya Allah, musola-musolanya Allah, dialah pada hakikatnya orang-orang yang punya iman sempurna ibu. Termasuk siapa di antaranya? Orang yang suka memakmurkan masjidnya. Dengan apa di antaranya? Sholat 5 waktu berjamaah dengan majelis taklim. Dalam Al-Baqarah surat ayat 4 ayat surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz
olehmu sekalian as-sholata sholat. Wa'atuz zakat dan berikanlah olehmu zakat. Warka'u ma'al waqi'i dan rukuklah engkau bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sholatlah engkau bersama dengan orang-orang yang sholat. Kalau kita ngaji badai ma'ani bayan dalam balaghah Joharul Maqdud, meningkat lagi Muqudul Jumat, ada itlaqul ba'di wa iradatul kul. Dalam badai ma'ani bayan dibahas ya isti'arah, meminjam lafal, termasuk salah satunya itlaqul ba'di wa iradatul kul, mengatakan sebagian tapi yang dikehendaki adalah kesemuanya, termasuk warka'u ma'allahi, rukuklah engkau bersama dengan orang-orang yang rukuk. Rukuk itu bagian dari apa ibu? Sholat. Maka yang dimaksud dengan ayat ini, kalau kita bisa ngaji badai ma'ani bayan, sholatlah bersama dengan orang-orang yang sholat. Artinya apa? Sholat berjamaah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi asba'i wa 20 darajah, rawahu Bukhari Muslim. Kata Nabi, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, dengan dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Yuk kita kembali kepada sholat berjamaah ibu. Yang kedua, jadi wali Allah agak harus bisa ngilang bu. Memang ada di antara wali-wali Allah yang makamnya luar biasa ibu. Mungkin sekali ya doa langsung diijabah ibu. Doa minta hujan langsung hujan, wali-wali Allah. Ibu doa langsung dikabul enggak? Tetap yang namanya doa ibu tetap diijabah oleh Allah. Cuma ada yang kalanya langsung, ada yang kalanya seminggu baru dikasih, ada kalanya sebulan, ada kalanya 5 tahun doa baru diijabah oleh Allah, ada kalanya 20 tahun doa baru dijawab oleh Allah, dan ada kalanya doa gak diberikan di dunia ini ibu. Kalau ibu minta duit 200 miliar sekarang dikasih, ibu orang ada di majelis taklim lagi shopping ono di sonono, tak kuat ibu. Makanya nanti doa akan diberikan kepada seorang mukmin, umpama tidak di dunia, di akhirat akan diberikan semuanya ibu. Jadi di dunia mas sabar, santai, yang penting berusaha tawakal ibu. Jadi walinya Allah gak harus bisa ngilang, gak harus rambutnya gak terdas gunting, gak harus tangannya dipotong kagak mempan. Ibu mah masih mempan bu ya. Tapi subhanallah, kata Allah, dialah waliku yang sesungguhnya jika menjaga 3 perkara ini. Yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua wasaumu, aisyatu Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ada yang punya hutang Ramadan? Ada kali. Kemarin yang datang bulan ada, masih ada. Buruk-buruk di sahur karena umur kagak tahu bu ya, si minta panjang umur. Kok sampai Ramadan yang akan datang masih punya qada Ramadan, maka wajib qada Ramadan 2 kali ya, 1 kali ya, 2 kali yang akan datang, dan membayar denda. Kok ibu sekarang punya qada, kok sampai Ramadan lagi belum nyaur qadanya, maka ibu 2 perkara. Apa yang pertama? Tetap mengqadha Ramadan, juga membayar
diam atau denda. Paham Bu? Yang ketiga, wa husnul janabati, dan mandi wajib. Bu, mandi wajib apa sih? Mandi wajib adalah perkara yang bisa menghilangkan hadas besar. Kalau hadas kecil apa wajibnya? Wudu. Ya. Jadi perkara hadas kecil sucinya dengan wudu. Adapun hadas besar sucinya dengan mandi wajib. Apa saja perkara yang mewajibkan mandi itu? Masih ada yang ingat? Mujibatul husni. Adapun perkara yang mewajibkan mandi itu sitatun adana. Ilajul asabati fil farji, yang pertama ketika seorang suami dan istri sudah bercinta, sudah masuk. Kalau sudah bercinta, sudah masuk, berarti wajib mandi. Ustaz, walaupun tak keluar air mani, walaupun tak keluar air mani, yang penting sudah masuk, berarti mandi wajib. Yang pertama. Yang kedua, wafurujul mani, dan keluarnya air mani, sebab pipi, sebab membayangkan, sebab melihat. Ya, keluar air maninya sebab macam-macam. Ketika keluar air mani, berarti disitulah mandi wajib. Yang kedua. Yang ketiga, wal haidu, dan haid. Yang ketiga apa? Haid. Apa itu darah haid? Ma yakhruju min farjil mar'ati fi sihhati, adalah darah yang keluar dari seorang wanita dalam tingkah kewatakannya waktu sehat. Berapa sedikitnya haid? 1 hari 1 malam. Umumnya ada yang 4 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, 8 hari, 10 hari, sehingga paling banyak haid berapa? 15 hari 15 malam. Oh, kurang dari 1 hari, maka bukan darah haid. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam, selebihnya dihitung darah istihadah. Nah, setelah selesai haid, maka mandi wajib. Niatnya bagaimana? Nah, itu husnul rafil hadasil akbari fardhilillahi ta'ala. Dalam hati saya niat tadi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Atau apa lagi, saya menghilangkan hadas besar haid fardu karena Allah. Tapi cukup saya niat mandi fardu, cukup itu doang juga cukup. Komplitnya dikatakan hadasnya ibu. Ya, itu haid. Kita coba lihat anak-anak kita, cara menegakkan haidnya sudah benar apa belum, ibu. Ibu bertanggung jawab atas anak-anak kita, terutama yang putri-putri. Darah haid apa itu? Sedikitnya berapa? Umumnya berapa? Banyaknya berapa? Ibu harus tahu sebagai seorang ibunya. Kalau tidak tahu, nanti ibu akan dituntut ya oleh Allah. Kenapa anaknya ini? Na'udzubillah. Maka ibu harus bertanggung jawab atas putra putrinya. Wan nifasu, dan darah nifas. Apa darah nifas itu? Darah yang keluar dari seorang rahim perempuan sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Sedikitnya berapa nifas? 1 kali keluaran. Umumnya ada yang 10 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Paling banyak 60 hari, 60 malam. Suami libur 2 bulan, kasihan dia dulu. Ya, biar fresh dulu. 2 bulan nifas. Ya. Yang kelima, wal wiladatu, dan melahir bayi atau beranak. Walaupun tidak keluar nifas, Ustaz. Walaupun tidak keluar nifas, tapi kan keluar anak. Betul? Karena pada hakikatnya anak ini adalah kumpulan dari air mani seorang ayah dan ibu. Makanya tetap mandi wajib. Memang ada yang dah haid,
Ada yang gak nifas, ada. Siapa? Putri Rasul Fatimah, jelmaan bidadari surga, selama hidupnya tidak pernah haid ibu, tidak pernah nifas. Jadi Siti Fatimah selalu fresh terus. Sayyidina Ali girang terus ibu. Subhanallah. Ya, jadi sedikitnya nifas satu kali keluaran. Umumnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Wiladah wajib mandi walaupun tidak keluar nifas. Mungkin ada juga orang yang tidak keluar nifas. Wal mautu, dan yang kena, yang mandi wajib adalah sebab mati. Siapa yang memandikan? Orang yang masih hidup. Siapa yang lebih berhak memandikan? Keluarganya. Kalau bisa, suami boleh, istri memandikan boleh. Istri boleh, suami yang memandikan boleh-boleh saja. Apalagi dia adalah seperti badan satu. Gak ada teman sejati selain teman suami istri itu. Itulah teman sejati kita, suami istri, yang tidak ada satir apapun ibu. Apa-apa boleh, betul bu? Betul? Makanya tetapkan dalam batas-batas, tetap auratnya ditutupin, kan pakai kain gitu. Jangan orang lain yang memandikan, apalagi amilnya yang meninggal ada 5. Nunggu amil, kasihan itu si mayit ibu, risik. Ibu pulang kerja ngasok, kagak mandi-mandi sampai sore, risik nggak? Risik. Sama si mayit, gak buru-buru dimandiin, risik. Makanya segera dimandikan. Subhanallah. Itulah wali-walinya Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, barang siapa menjaga yang pertama sholat 5 waktu berjamaah, yang kedua apa tadi ibu? Puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga mandi wajib, maka dilaksanakan. Itulah wali Allah. 10 menit lagi. Jadi sebaik-baik sholat adalah sholat berjamaah. Ya, tidak ada sholat yang lebih indah, yang lebih baik daripada sholat berjamaah. Sebaliknya ibu, sebaliknya, Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi bu ya. Kagak sabar kayaknya, pengen segera madang. Udah ditunggu mama Omi ya, hajatan sunatan. Satu lagi ya. Belum matang santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa yauman ma'a ashabi faja'a syadun minal arabi ila babil masjid wa huwa yabki faqala alaihi salatu wassalam ma yubkika ya syadun faqala ya Rasulullah mata abi wa laysa lahu kafir wa la ghasilu fa'amara an-nabi sallallahu Abu Bakr wa Umar. Lanjut. Diriwayatkan satu ketika Rasul sedang duduk santai bersama para sahabatnya di depan masjid. Tiba-tiba faja'a syadun minal arabi ila babil masjid. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda dari tanah Arab agak jauh. Ila babil masjid, mendekat ke pintu masjid. Wa huwa yabki, anak muda ini sambil menangis. Wa huwa yabki faqala ma yubkika ya syekh. Jadi tiba-tiba ada anak muda datang menghampiri Nabi dan para sahabatnya sambil nangis. Faqala ya Rasulullah ma yubkika ya syekh. Nabi bertanya, wahai anak muda,
Kenapa engkau datang tiba-tiba menangis? Faqala ya Rasulullah, mata abi wa laisa lahu kafilun wa lahu wasilun, wahai Rasul, telah meninggal ayahku, tapi Rasul gak ada yang mau mandiin, gak ada yang mau ngapain ayahku. Tolong Rasul, tolong. Kasihan amat ini. Jadi ayahnya meninggal, gak ada yang mau mandiin, gak ada yang mau ngapain. Akhirnya apa yang terjadi? Fa'amara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Nabi memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar untuk melihat. Coba kamu lihat, Abu Bakar, Umar, coba kamu lihat sono-sono. Benar nggak yang dikatakan anak muda ini? Fadhahaba ilal mayyit. Akhirnya benar, fadhahaba, engkau budalan memang miliki sapa Abu Bakar wa Umar. Maka berangkatlah Abu Bakar Umar untuk melihat ilal mayyiti, terhadap jenazahnya mayit, yaitu ayahnya sang pemuda tadi. Apa yang terjadi ibu? Faro'ayahu mislal khinziri al-asfadi. Subhanallah, ternyata Abu Bakar Umar melihat ayahnya sang pemuda ini telah menjadi khinzir, celeng, babi al-aswati yang hitam legam. Ibu kaget, gak ada ayahnya, yang ada cuma khinzir, padahal itu ayahnya telah berubah menjadi khinzir. Farojama ilan Nabi. Akhirnya Abu Bakar Umar lapor kepada Nabi, lapor Nabi, ayahnya sang pemuda ini, naudzubillah Rasul, mukanya menjadi muka celeng, muka babi. Rasul, bagaimana Rasul? Subhanallah, ini siksa terakhir umat Muhammad, ibu diperlihatkan. Faqala mar'ain ila mithlil khidal aswad ya Rasulullah. Rasul, aku melihat ayahnya sang pemuda itu kepalanya telah menjadi khinzir yang hitam. Buru-buru faqama alaihi salatu wassalam, Rasul buru-buru beranjak berdiri pengen melihat ilal janazah. Rasul pun penasaran. Benar, sampailah Rasul pada tempatnya sang pemuda tadi. Benar, dilihat ayahnya telah menjadi khinzir. Apa yang terjadi? Fada'a, maka Rasul mendoakan kepada ayah sang pemuda ini yang telah menjadi babi. Fasara al-mayyitu ala suratihi al-ula, maka kembalilah semula seperti manusia. Ibu, Rasul yang berdoa langsung diijabah oleh Allah. Akhirnya apa? Wa shalla alaihi salatu wassalam, Nabi pun ikut mensolati jenazahnya ayahnya sang pemuda tadi. Akhirnya dibawalah ayahnya ini yang sudah disolati, mau dikubur. Wa aradu ad-dafna. Subhanallah. Akhirnya para sahabat, para kaum yang menyaksikan mau mengubur ayahnya sang pemuda tadi. Fara'ahu kal khinzir al-was, berubah lagi menjadi khinzir. Ibu, subhanallah, naudzubillah. Ibu dibuka mau dikubur, ya Allah, kaget, berubah lagi menjadi khinzir. Faqala Rasul, ya syekh, wahai anak muda, ayu amalin kana ya'malu abuka. Wahai anak muda, apa amalan ayahmu sehingga siksa Allah begitu dahsyatnya sampai ayahmu berubah jadi khinzir? Kenapa? Apa amalannya di dunia ketika di dunia, wahai pemuda? Faqala, jawab anak muda, karena wahai Rasul, karena tarikus sholat. Wahai Rasul, ayahmu suka meninggalkan sholat. Ayahmu suka meninggalkan sholat berjamaah. Faqala, kanjeng Nabi, ya ashabi unduru hala man tarkas sholat. Wahai para sahabatku, lihatlah ini, lihatlah siapa orang meninggalkan sholat, siapa orang meninggalkan sholat berjamaah.
yab'atsullahu yaumal qiyamah mislal khinzir al aswad. Naudzubillah. Lihatlah wahai para sahabatku, wahai umatku, siapa orang meninggalkan sholat, siapa orang meninggalkan sholat jamaah akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, mukanya seperti babi, mukanya seperti celeng al aswadi yang hitam legam. Naudzubillah. Allahu akbar. Ayo mulai hari ini kita kembali ke sholat berjamaah. Cucu-cucu kita, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita hidupkan lagi nilai-nilai sholat berjamaah. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarakatil